Saya akan menyampaikan di pertemuan kali ini mengenai Ramadan. Apa aja yang mesti kita lakukan di sepanjang Ramadan dan jadi bulan yang mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada surga, mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita dari neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan yang kita banyak mendapatkan kemanfaatan dari bulan tersebut insyaallah. Segera akan kita jelang bulan itu, dan sebelumnya kita akan baca niat belajar bersama-sama, mudah-mudahan jadi ilmu yang bawa manfaat buat kita sekalian. Jadi ilmu yang bawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bawa kita mendekat pada surga insyaallah. Kita baca niatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal indifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وأولي الكون أجمعين. ونخصوصا سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى فكر المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحباب الرحمن السلام سيد الحباب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وأصولهم وفروعهم ثم صاحب راتب الحبيب الله بن الحداد أحمد بن سنان الحبشي ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب محمد حبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى أرواح جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ثم إلى روح خصوصا إمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى روح جميع مشايخنا أجمعين إلى روح كهاجي ميمون زبير وإلى روح الحبيب حسن بن حبيب حسن بن محمد بهرون وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغربها ثم إلى أرواح الأولياء التسعة الذين نشروا الدين في بلاد الإندونيسيا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan bulan suci Ramadan. Sampai-sampai Nabi itu gak pernah minta panjang umur kecuali tiap bulan Rajab. Nabi itu gak pernah minta panjang umur. Makanya umur Nabi memang gak panjang-panjang. Akan tetapi Nabi kalau masuk bulan Rajab minta panjang umur sampai ketemu Ramadan. Makanya Nabi itu meninggalnya jauh dari bulan Ramadan. Maksudnya nggak di bulan Rajab, nggak di bulan Sya'ban, nggak di bulan Ramadan. Karena memang Nabi Muhammad kalau udah masuk Rajab, Nabi itu kayak minta, ya Allah saya minta panjang umur ya Allah sampai ke Ramadan. Ntar kalau habis Ramadan meninggal nggak apa-apa dah, gitu. Kayaknya tuh semacam itu gitu. Dari taunya beliau apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan suci Ramadan. Karenanya doa Nabi Muhammad yang terkenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ya Allah ketemu bulan Ramadan. Jadi Nabi minta, selalu minta. Kalau udah ketemu Rajab, Nabi selalu minta biar umurnya panjang sampai ketemu bulan
Ramadan, karena tahu apa aja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad bilang dalam hadis yang lain, "Lau araftum ma fi Ramadan latamannaitum an law syuhur kullaha Ramadan." Andai saja kalian tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan pada bulan suci Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya Ramadan semua. Nabi gitu, kalau aja kalian tahu nih Ramadan tuh kayak apa, kalian akan berharap sepanjang tahun isinya adalah bulan suci Ramadan. Luar biasa Ramadan, teman-teman saya sekalian, mubarak, syahr mubarak. Nah, ada salah satu dari khutbah Nabi Muhammad SAW di salah satu dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban. Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, kayak udah mau deket Ramadannya, Nabi Muhammad ada khutbah. Khutbahnya kayak gimana? Ini Nabi sebutkan di akhir yaum min Sya'ban, hari terakhir dari bulan Sya'ban. Besoknya malam itu udah masuk bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad berkhutbah pada hari tersebut. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian semua bulan besar, bulan agung, bulan mulia, mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan tersebut terdapat satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini unik luar biasa nih. Nabi nggak bilang bahwa ada satu malam lebih mulia daripada 1000 malam. Nggak bilang begitu. Kan pantas-pantasnya kan ada satu malam dia lebih mulia daripada 1000 malam dong. Tapi Nabi Muhammad bilang enggak 1000 malam, melainkan 1000 bulan. 1000 bulan artinya 1000 malam dikali 30 hari, dikali 30 lagi gitu kan, karena satu bulan kan isinya 30 hari nih, 30 malam. Berapa itu? Sekitaran 80 tahun, 83 tahun. Kenapa dilipat gandakannya menjadi 1000 bulan? Karena 1000 bulan alias 83 tahun umur kebanyakan umat Islam. Umurnya umat Islam ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi Muhammad, antara 60-70 tahun. Qalil man yujawiz tamanin, sedikit yang umurnya lebih dari 80 tahun. Nah itu Lailatul Qadar 83 tahun. Artinya ini umur umatku nih kebanyakannya nggak nyampe dah 80 tahun. Artinya lagi bahwa dalam satu bulan Ramadan terdapat satu malam yang kalau kamu bagus di malam tersebut, indah ibadahmu, mulia dirimu di malam tersebut, cukup untuk memuliakan seumur hidupmu. Satu malamnya cukup untuk memuliakan, menjadi sebab kemuliaanmu seumur hidup. Satu malamnya dapat menjadi sebab kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu beribadah dalam seumur hidupmu hanya dengan beribadah di satu malam tersebut. Gimana? Tertarik apa nggak tertarik nih? Enak banget jadi orang Islam. Ini nih teman-teman saya sekalian, Allah anugerahkan kemuliaan Lailatul Qadar bukan karena kita. Ini makanya jangan jauh-jauh nih hatimu dari poin satu ini nih. Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar nih buat kita nih, buat kita umat Islam, bukan karena kita tapi karena Nabi Muhammad. Makanya emang hati kita tuh ngerjain ibadah nggak boleh lepas dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Lah anugerah-anugerah besar yang Allah berikan kepada kita umat Islam nggak karena ngelihat kitanya kok, melainkan karena ngelihat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nggak boleh jauh-jauh dari hati kita, sebab
karena beliau kita jadi manusia yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau lepas dari Nabi Muhammad, Allah ngelihat kamu sebagai kamunya aja gitu. Makanya jangan pede-pede deh, jangan berani-berani deh, jangan berani-berani lepasin Nabi Muhammad dari hati kamu. Kenapa gitu? Sebab kamunya jadi ngadep diri kamu tuh sendiri, ngadep ke Allahnya sendirian aja. Allah lihat kamu tuh sebagai sendirian aja gitu. Berani? Saya sih enggak. Saya sih nggak berani, nggak berani dilihat sama Allah sebagai halim-halim terus gitu, nggak berani saya. Saya mau Allah lihat saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Saya mau Allah lihat saya sebagai pecinta Nabi Muhammad. Saya mau Allah lihat saya sebagai umat yang disayang sama Nabi Muhammad. Makanya saya nggak mau hati saya jauh-jauh dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian, sebab ternyata semua anugerah-anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah karena Nabi Muhammad. Ceritanya gini nih, Nabi itu lagi diceritain sama malaikat Jibril, Rasul, umat terdahulu dong. Ada nih Rasul, umatnya Nabi Musa. Dia pergi ke gua, terus ibadah di gua tersebut. Dari bagusnya ibadahnya Rasul sampai-sampai Allah tumbuhkan buah pohon di gua tersebut, itu pohon yang berbuah terus-terusan. Keramatnya orang ini nih, sampai Allah SWT tumbuhkan buah terus-terusan dan dialirkan di dekatnya itu sungai. Aliran kecil, bukan sungai juga, apa namanya, mata air dialirkan di situ kecil gitu ya. Dia makan dari buah tersebut, wallahu a'lam apa apel ataukah delima, yang pasti dia makan tiap hari dari buah tersebut, ama minum dari aliran air itu. Sisanya dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, salat sujud yang sampai dari lamanya dia sujud, istiqomahnya dia sujud, sampai batu tempat dia sujud itu ngecap tangannya, dahinya, kakinya, lututnya, sampai ngecap. Berapa lama tuh ibadah ya kata Nabi? 70 tahun. Dia ibadah Rasul di atas gua tersebut itu 1000 bulan. 1000 bulan. 83 tahun, 1000 bulan. Wah. Nabi kepikiran, umat saya dong umurnya belum tentu nyampe 70 tahun, belum tentu nyampe 1000 bulan, 83 tahun, belum tentu nyampe nih. Belum lagi umat saya pakai acara kawin, iya kan, pakai acara ngurusin anak, pakai acara bawa cucu belanja, kayak urusan kita banyak gitu kan. Belum masak, belum bersih-bersih rumah, belum mandi ina itu, ya Allah urusan banyak banget dah. Belum lagi urusan dagang, iya Bu, belum lagi urusan kondangan. Ya ampun, dah pokoknya urusan banyak banget. Arisan, belanja di Shopee. Ampun, ngambil waktu ibu-ibu banyak banget. Sampai ada tuh yang duduk di majelis ini, duduk di majelis nih, lagi bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil lihat-lihat scroll Shopee. Kalian ustazah, kita memanfaatkan waktu ya kan, jadinya kan saya sambilan cari baju buat lebaran. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya mau lihat dah orangnya mana nih yang
Sopian modelnya nih. Umat Nabi Muhammad sibuk, urusannya banyak gitu kan. Diharapkan ibadah, tapi ibadahnya juga seberapa, ya enggak? Kayak yang kita sholat, alhamdulillah. Kita juga baca zikir, alhamdulillah. Kita juga baca Quran, alhamdulillah. Kita juga hadir majelis, alhamdulillah. Ada banyak juga ibadah yang kita lakukan, tapi dibandingkan dengan umur kita yang pendek, kalau dipendekin diambil ibadahnya doang, itu berapa waktu yang kita habiskan? Kebanyakannya isinya bukan ibadah yang bisa kita bawa jadi bekal, karena memang umur kita tuh udah pendek-pendek gitu. Dulu di zaman Nabi Musa, ada Nabi Musa lewatin seorang perempuan nangis di atas kuburan, nangisin depan kuburan gitu. Ditanya sama Nabi Musa gitu, "Bu, kenapa Bu? Anak saya nih Nabi Musa meninggal lagi lucu-lucunya, lagi seger-segernya, lagi fit-fitnya gitu, badannya meninggal dunia, sian banget." Dan Nabi Musa, "Umur berapa Bu?" 60 tahun. Zaman itu tuh 60 tahun tuh kayak lagi muda, belia, remaja gitu, lagi seger-segernya gitu. Mungkin ya kayak 60 tahun zaman itu tuh kayak orang umur 11 tahun, 12 tahun zaman sekarang, atau mungkin 15 tahun zaman sekarang gitu. Umur 60 tahun zaman itu, karena rata-rata umurnya tuh 400 tahun, 500 tahun gitu. Nah, Nabi Nuh umurnya berapa tuh? 1000 tahun. Karena manusianya belum banyak, teman-teman. Manusianya tuh belum banyak, buminya masih lega. Kalau umurnya pendek-pendek, kehabisan orang buminya, karena ya umurnya panjang-panjang gitu kan. Nah, sekarang buminya udah kebek. Buminya emang udah penuh sekarang ini kan. Makanya kemudian umur orangnya jadi pendek-pendek. Saya ingat tuh Bapak Nur berapa tahun lalu gitu, pas waktu di Indonesia lagi saya iniin gitu kan, "Ya Allah Halimah, negara kamu nih kayak semua orang, orangnya banyak banget, di mana sih ada tempat yang sepi? Kayak kemana-mana, pergi kemana-mana kayak banyak orang aja gitu ya, di jalanan banyak orang, di mana banyak orang gitu. Emang ada nggak tempat yang sepi nih di negeri kamu nih?" Masya Allah, emang kebak teman-teman, apalagi condet. Apalagi condet, emang asli udah penuh banget. Nah, makanya umurnya kemudian pendek-pendek gitu. Zaman umat zaman akhir nih umurnya pendek-pendek. Nabi itu sedih diceritain begitu sama malaikat Jibril, Nabi sedih. Oh, yang tadi Nabi Musa tuh. Terus Nabi Musa cerita sama si ibu-ibu itu. Kata Nabi Musa gini, "Bu, ibu tahu nggak Bu, nanti akan datang umat zaman akhir." Halo? Nanti akan datang umat zaman akhir yang kalau meninggal di usia 60 tahun itu orang menganggapnya emang udah umurnya. Maksudnya tuh emang udah waktunya gitu, emang udah pantasnya gitu. Kita denger nih zaman sekarang nih kan, kalau dibilang gitu kan, dia meninggal dunia umur berapa? Umur 70 tahun. Oh, iya kan? Oh gitu. Lain kalau kita dibilangin gitu kan, dia meninggal dunia umur 25 tahun. Ya ampun, masih muda ya gitu kan. Kesiannya masih muda ya, udah nikah, punya anak kecil gitu kan. Pertanyaan kita kan kayak begitu. Ada orang meninggal dunia umur 30 tahun, wah anaknya masih kecil-kecil, kesiannya gitu kan. Tapi kalau dibilang gitu kan, meninggal umur berapa? 60 tahun. Oh, emang kayak udah mestinya meninggal gitu. 60-70 tahun itu emang udah umurnya meninggal. Nabi Musa cerita, "Bu, akan datang umat zaman akhir yang kalau meninggal di umur segitu emang udah mestinya gitu, udah pantasnya." Ibu itu bilang, "Wah, pasti nggak ada yang keburu nikah."
nggak ada yang keburu bangun rumah, nggak ada yang keburu buat kerja. Kata Nabi Musa, nggak gitu Bu, orangnya nikahan. Orangnya sempat pada punya anak, sempat pada punya cucu umur segitu gitu kan. Katanya perempuan tersebut, andai saya hidup di zaman itu wahai Nabi Musa, saya enggak akan ngapa-ngapain, saya akan tinggal di dekat sebuah tempat ibadah gitu kan, dan saya akan bernaung di bayangannya tempat ibadah tersebut. Saya hanya akan bernaung, maksudnya kayak saya akan bikin sebuah rumah gitu kan, yang rumah tersebut dibuat sebagai tempat ibadah gitu, tempat ibadahnya orang-orang, dan saya akan tinggal di sampingnya, bernaung di bayangan rumahnya orang tersebut. Jadi kalau pagi-pagi ya ke arahnya barat gitu kan, ke arah timur, kalau ke arah barat, bayangannya tuh gimana tuh? Matahari terbit dari timur, bayangannya berarti di arah barat, begitu kan ya? Nanti kalau sore saya akan pergi ke arah timur, di saat bayangannya adanya di barat gitu. Udah gitu aja. Saya hanya akan ngambil sedikit dari harta dunia, maksudnya gitu kan? Saya akan makan dari apa yang ada. Dia bilang, udah tuh tinggal nunggu mati aja. Umur pendek amat ya. Karena memang umur kita dibandingkan umur umat yang terdahulu tuh dianggap sebagai umur yang sangat-sangat pendek. Jadi sekalian saya muliakan, jadi Nabi ketika diceritain ibadahnya orang terdahulu itu sujudnya doang dihitung 1000 bulan, sujudnya doang dihitung 1000 bulan. Sehingga sekalian, malaikat Jibril cerita lagi, ada nih Rasul, orang yang berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah, bela agama Allah. Saat jihadnya dia aja itu 83 tahun, maksudnya 1000 bulan gitu. Wah, ya ampun, Nabi sedih gitu. Tanyain malaikat Jibril, kamu sedih gitu kenapa wahai Rasulullah? Wahai Jibril, nih kayaknya di akhirat nih umat saya nih surganya paling belakangan nih. Umat saya nih surganya dapat emperan-emperannya doang nih kayaknya nih. Kenapa gitu? Nah, yang dulu-dulu umat yang terdahulu ibadahnya hebat-hebat banget, sujudnya doang 83 tahun, jihadnya aja 83 tahun, zikirnya aja berapa ribu tahun gitu kan, berapa ratus tahun gitu. Saya kayaknya umat saya nih nggak dapat apa-apa nih bakalannya nih. Allah lihat Nabi Muhammad sedih gitu, Allah mau menghibur Nabi Muhammad. Datang lagi malaikat Jibril, habisnya malaikat Jibril udah keangkat, datang lagi malaikat Jibril, turun. Wahai Rasulullah, Allah telah turunkan kepada beberapa ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wahai Nabi Muhammad, nanti nih kalau datang bulan suci Ramadan, ada satu malam Allah Subhanahu wa taala buatkan pesta langit. Ada satu malam Allah turunkan untukmu malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada satu malam pesta, malam perayaan, malam keagungan, malam kemuliaan. Inna anzalna fi lailatul qadr. Kami akan turunkan di malam tersebut Al-Quran secara jumlah dari sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke langit dunia, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Satu jumlah Quran. Jadi gini, Quran itu ada nazal, ada anzal. Yang nazal itu adalah diturunkan secara berkala, ayat demi ayat, surat demi surat gitu. Itu selalu Allah pakai bahasanya nazal. Nahnu nazzalna dzikra.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Itu nazzal bahasanya karena memang ayat demi ayatnya. Kami yang menurunkan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran tersebut. Nazzal pakainya karena berkala. Wa inna lahu lahafidun, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula lah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran yang ada di kita ini nggak akan pernah terubah, nggak pernah terganti sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Qurannya ya udah itu gitu, nggak akan ada perubahan. Tapi di ayat-ayat yang lain Allah seperti di surat Al-Qadar ini, Allah bahasanya bukan nazzal tapi anzal. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang secara global. Al-Quran dari awal sampai akhirnya entah berupa apa, wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu, gitu ya. Itu diturunkan, terjadi pesta setiap setahun sekali pada satu malam, di mana di pesta tersebut Allah turunkan Al-Quran secara global dari alam lauhil mahfudnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi pada malam Al-Qadar. Apalagi yang terjadi pada malam tersebut? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adrak ma lailatul qadar? Kamu tahu apa itu Al-Qadar? Malam Al-Qadar nih yang kami akan turunkan Al-Quran pada malam tersebut secara globalnya gitu ya, dari langit, dari lauhil mahfud ke langit bumi. Apalagi yang terjadi pada malam tersebut? Kamu tahu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Nggak tahu dong Nabi Muhammad. Kenapa kok ditanya sama Allah Subhanahu wa taala padahal udah tahu? Nabi Muhammad emang nggak tahu gitu kan. Untuk membuat apa yang akan disampaikan ini lebih diperhatikan. Kayak kita kalau mau cerita sesuatu yang menarik, lo tahu nggak? Gitu kan? Kamu tahu nggak? Kadang-kadang emang orang jawabnya yang nggak tahu lah, yang kamu belum ngomong. Yang mau ngomong apa kan kita nggak tahu, ya nggak? Nah, Allah terkadang pakai bahasa seperti itu untuk membuat orang lebih perhatian sama apa yang akan disampaikan. Itu satu. Sama yang kedua, karena Allah mau menceritakan sesuatu yang dahsyat. Allah kalau nanya, tahukah kamu, itu artinya adalah bahwa Allah mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kayak narik perhatian dulu dengan bertanya. Al-Qari'ah, ma adraka Al-Qari'ah? Kiamat nih, Al-Qari'ah, hari yang menggedor. Tahu kamu apa itu Al-Qari'ah? Nah, itu karena Allah mau menyampaikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Makanya Allah SWT pakai nanya dulu. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kami akan turunkan nih Al-Quran nih, yang akan turunkan pada malam Al-Qadar secara globalnya. Ma adrak ma lailatul qadar? Tahu kamu Muhammad apa itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dikasih tahu dulu kemuliaannya dari sisi kita yang menerimanya. Malam Al-Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Kamu habis diceritain kan, orang-orang terdahulu ibadah 1000 bulan. Kamu kepengen nih Muhammad, nggak terima 1 tahun, aku singkatkan 1000 bulan, 83 tahun tuh nggak aku singkatkan jadi misalnya gitu ya, dalam buat umatmu tuh umur sekian sampai umur sekian, 1 tahun itu lebih baik daripada 83 tahun. Siapa yang ibadah di situ seperti ibadah seumur hidup gitu? Enggak. Allah bahkan nggak bilang jadi 1 bulan. 1 bulan itu lebih mulia daripada 83 bulan, alias seumur hidup. 1000 bulan gitu ya, alias 83 tahun, alias seumur hidup gitu. Enggak gitu. Akan tetapi sama Allah disingkat 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah bahkan nggak bilang 1 malam itu sama dengan 1000 bulan. Enggak. Allah nggak bilang 1 malam itu sama dengan 83 tahun kayak seumur hidup gitu. Enggak, Allah nggak bilang itu. Lebih baik.
Kenapa gitu? Emang cinta banget sama Nabi Muhammad. Karena kamu mau nih Muhammad, umat kamu pengen gimana? Pengen biar umat saya, ya Allah, walaupun umurnya pendek-pendek, tapi mereka tuh bisa punya ibadah kayak ibadahnya orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang gitu. Oh, gampang, gampang. Tenang, aku kasih 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Aku kasih 1 malam lebih baik daripada 83 tahun. Bahkan nggak sama, Muhammad nggak sama, tapi lebih baik. Artinya umatmu ibadah 1 malam itu aja akan mengungguli ibadahnya umat terdahulu yang ibadah 83 tahun. Karena Allah cinta Nabi Muhammad. Allah tuh kayak lagi bilang gitu, Muhammad, buat kamu apa sih yang enggak? Buat kamu Muhammad, apa sih yang enggak? Kamu mau apa aja aku kasih Muhammad. Aku kasih. Subhanallah. Jadi ini nih ceritanya, Allah ngasih dalam rangka Nabi Muhammad iri sama apa yang diperoleh, apa yang dilakukan sama umat terdahulu, karena mereka umurnya panjang-panjang sehingga ibadahnya aja juga jadi panjang. Ibadahnya panjang, akhirnya tentu aja kan pahalanya banyak. Tapi Allah tuh kayak lagi mau bilang gitu, ibadah panjang iya, umur mereka panjang iya, tapi tenang, urusan pahala umat kamu jadi lebih banyak. Kalau kamu nih dalam hidup dari balik sampai meninggal dunia, misalnya balik umur 13 tahun, anggaplah telat-telat 15 tahun, sampai kamu meninggal dunia umur 65 tahun, berarti artinya kamu dapat 50 kali bulan suci Ramadan. Begitu kan? Kalau dalam 50 kali itu kamu dapat Lailatul Qadar, tiap setahunnya itu kamu dapat Ramadan, dan artinya kamu dapat Lailatul Qadarnya, tuh tinggal hitung 83 tahun dikali 50 tahun berapa itu? Kagak ngitung saya. Saya nggak ngitung. Berapa tuh? 83 dikali 50, 4150 tahun. Kalah tuh umurnya orang yang paling panjang sekalipun. Begitu kan? Karena memang Nabi Muhammad sesayang itu sama umatnya. Pikirin gimana caranya biar umat saya ini lebih dari umat-umat yang dulu-dulu. Allahnya sayang sama Nabi Muhammad, jadinya kita dapat berkahnya nih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya Allah, jadi pahala malam itu kayak gitu. Siapa yang baca Quran malam tersebut, misalnya gitu ya, baca Quran 3 juz malam tersebut, seperti baca Quran tiap juz tiap malam selama 83 tahun. Siapa yang malam tersebut bersedekah, kayak sedekah setiap malam selama 83 tahun. Siapa yang baca istighfar, baca zikir 1000 kali, seperti membaca istighfar 1000 kali, baca zikir 1000 kali setiap malam selama 83 tahun. Siapa yang terawih malam tersebut 23 rakaat, terawih 23-nya witir, seperti mengerjakan ibadah tersebut setiap malam selama 83 tahun, dan seterusnya. Apapun yang kamu lakukan mendadak dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala seolah 83 tahun kamu mengerjakannya. Saudara sekalian saya muliakan, tapi hati-hati. Para ulama mengatakan ibadah tuh kalau berlipat ganda karena kemuliaan satu waktu, dosa juga lipat ganda kayak gitu. Jadi kalau kamu ngomel sama suami, ya saya akan nyebut dosanya yang paling sering kita kerjain.
Kamu mau mendadak tiba-tiba dalam dosamu ada ngomel 83 tahun? Ya Allah, ya Allah. Kalau kamu malam tersebut ada bohong kayak bohong 83, tiap malamnya kamu bohong, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Makanya kita usaha semaksimal mungkin buat tinggal dosa, kita usaha semaksimal mungkin buat banyakin amal ibadah, insya Allah. Amin ya rabbal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Allah, makasih ya Allah. Oh belum. Aku masih mau ngasih kata Allah. Tunggu dulu, belum. Aku mau ngasih, masih mau ngasih. Apalagi Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Di malam tersebut dari awal malamnya. Ustazah, awal malam waktu mana? Ya waktu kamu berada. Allah kan karomahnya, Allah kemuliaannya, Allah kedermawanannya kan luas. Gak usah ngitung-ngitung nih waktu mana nih ya sebenarnya ya. Gak usah. Ustazah, waktu Mekah apa waktu condet? Kamu ada di mana? Kamunya ada di mana? Kalau kamunya ada di situ ya udah waktu itu, berarti itulah dia waktunya Allah menurunkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di awal malamnya Allah Subhanahu wa taala udah turunkan malaikat-malaikat. Ini teman-teman, ini sebelum saya lanjutkan saya mau kasih tahu. Bahasa Arab ya. Ada nazal itu sekali satu. Satu orang turun sekali. Itu namanya nazal. Kalau nazal itu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu tapi berkali-kali. Kalau pakai bahasa nazal itu satu orangnya yang turun gitu ya, tapi berkali-kali berulang-ulang. Maksudnya ya orangnya satu orang turun, nanti lagi satu orang lagi turun, nanti lagi satu orang yang lain lagi turun. Itu bahasanya nazal. Jadi kayak kamu kotok, itu kamu motong sesuatu yang satu tok 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 berulang-ulang. Itu namanya kotok. Kalau kamu motong sekali doang kotoa. Tapi kalau kamu memotong-motong sesuatu barang satu itu kotoa. Gitu ya, kamu motong daging tapi kan berulang-ulang tuh motongnya. Nah itu bahasanya enggak ana qata'tul lahm misalnya gitu, enggak qata'tul lahm, saya memotong-motong. Nah teman-teman sekalian, ada tanazzal. Gimana tuh tanazzal? Kalau nazal tadi berulang-ulang tapi satu. Kalau tanazzal rombongan banyak-banyak berulang-ulang. Allah ketika cerita tentang para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar, Allah bilang tanazzal al-malaikah. Malaikat rombongan demi rombongan turun berulang-ulang dari awal malam sampai akhir malam. Itu rombongannya teman-teman, bukan terima puluhan, ratusan, enggak, tapi jutaan. Jutaan malaikat turun. Habis itu jutaan malaikat lagi turun. Habis itu jutaan malaikat lagi turun. Sepanjang malam di malam Al-Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu, saudara sekalian, itu malaikat rombongan demi rombongan turun ke langit bumi. Dan malaikat itu kan punya banyak sayap. Mereka tuh turun itu sampai ke langit bumi kita nih, sampai ke bumi kita ini. Tapi mereka tetap di sayap-sayap mereka, sehingga sayapnya para malaikat tuh susun-susun dari langit kelihatan kita ini sampai ke batasan yang kita nggak ngerti dari alamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak bisa lihat. Tapi kita nggak bisa lihat, jangan nggak percaya sama yang bisa lihat. Karena para malaikat, karena para nabi, karena para wali, banyak diantara mereka, bahkan anak-anak bayi, banyak diantara mereka yang bisa lihat alam-alam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita ini.
Kita nggak bisa lihat, tapi tentu kita percaya sama apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Allah kalau mau ngasih emang kenapa? Masalah buat lo. Ada orang-orang yang kagak-kagak aja tuh, yang diceritain tuh apaan? Nggak mungkin lah malaikat sampai jutaan malaikat turun ke bumi. Lah kamu masalah buat kamu? Allah lah yang bilang, Allah yang punya, Allah yang bilang. Kenapa emangnya? Ada masalah apa sama kamu? Sampai nggak percaya dengan kemahadermawanan Allah? Kamu harusnya percaya sama sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanya nih teman-teman, saya sampai kalau mikirin Lailatul Qadar dengan apa yang terjadi pada malam tersebut, saya sampai mikir, ya Allah, Allah ya, sampai nulisnya di dalam Al-Qur'an. Karena nih kalau misalnya nulisnya nih atau nyampeinnya ke Nabi Muhammad nyampein dalam hadisnya, kayaknya nih jutaan orang bakal bilang tuh hadisnya dhaif. Itu sesuatu hal yang nggak masuk di akal. Dari dermawannya Allah pada malam Al-Qadar, dari berlipat-lipat gandanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam tersebut, yang Allah mau ngasih tuh nggak main-main di malam Al-Qadar. Itu sampai Allah ceritanya dalam Al-Qur'an, biar semua baca kan, baca. Tanazzalul malaikatu, turun nih rombongan demi rombongan para malaikat. Waruh, turun juga di malam tersebut malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, pemimpin para malaikat. Teman-teman sekalian, kalau ada warga Malaysia atau warga Saudi Arabia datang ke Indonesia biasa-biasa, tapi kalau misalnya yang datang Raja Saudi Arabia datang ke Indonesia kan lain masalah. Iya kan? Allah juga gitu. Allah cerita, tanazzulul malaikat, aku turunkan jutaan malaikat di malam Lailatul Qadar. Wih, kayak gimana tuh ya turun jutaan malaikat nih malam Al-Qadar. Tapi kan memang malaikat kan emang banyak juga, tiap hari kan emang turun juga kan, malaikat rahmat, malaikat apa kan segala macam kan emang di bumi juga gitu kan. Oh biasa-biasa aja. Belum dulu, waruh, pimpinan para malaikat, presiden para malaikat aku turunkan juga malam tersebut. Malaikat Jibril. Kita di malam Lailatul Qadar diturunkan kepada kita malaikat Jibril. Menurutmu siapa yang diturunkan malaikat Jibril itu siapa? Para nabi. Yang diturunkan malaikat Jibril itu siapa? Nabi Muhammad. Yang pantas diturunkan kepadanya malaikat Jibril itu siapa? Nabi Muhammad. Teman-teman, saya ulangi, yang sampai seharusnya membuat malaikat Jibril turun itu cuman untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja, pemimpin para malaikat diturunkan kepadanya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah hendak memuliakan kita umat Nabi Muhammad, Allah bilang waruhu fiha, di malam tersebut kalian umat Nabi Muhammad aku turunkan untuk kalian malaikat Jibril. Luar biasa. Kita jadi ditinggikan derajat sampai sebegitunya, sampai kita diturunkan untuk kita malaikat Jibril, teman-teman, pemimpin seluruh malaikat, malaikat yang dulu jadi bestinya Nabi Muhammad, jadi kawan akrabnya Nabi Muhammad, jadi sahabat terdekatnya Nabi Muhammad, turun malam tersebut untuk kita umat Nabi Muhammad. Ih, saya mah GR banget dah ini. Asli saya mah ini GR banget nih jadi umat Nabi Muhammad. Segitunya nih Allah muliain kita. Makanya jangan sampai kita terhalang dari kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Nggak ada teman-teman. Lailatul Qadar tuh nggak biasa-biasa aja, nggak ada. Jangan kamu pikir Lailatul Qadar iya deh tiap tahun juga Lailatul Qadar kali, nggak biasa. Ya bukan hal yang biasa. Bukan hal yang biasa. Sampai Allah cerita sampai sebegitunya. Kalau kamu masih biasa-biasa juga, gimana lagi cara Allah mau ngasih tahu kita? Karenanya nih, tahun ini kita mesti dapat. Tahun ini semua kemuliaannya harus kita dapatkan. Amin ya rabbal
alamin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. Malaikat langit bukan turun karena seenak-enaknya mereka aja, bukan, tapi dari perintah dari Allah SWT, mandat dari Allah SWT. Apa maksudnya sih Ustazah? Gini nih teman-teman, saya kalau misalnya nih datang ke rumah kamu, bayangin aja. Kalau saya datang ke rumah kamu semau saya, misal saya emang pengen datang aja gitu, karena saya kebetulan lagi, waduh, nih saya takut sholatnya nggak keburu nih. Rumah siapa nih? Oh ya rumahnya sih. Yaudah deh saya datang gitu. Misal. Ya. Dengerin saya, biar kamu ngerti letak perbedaannya. Itu sama misalnya. Satu hari saya dapat telepon dari guru saya, Habib Umar bin Hafid, misal, Halimah datangi rumahnya Fulan bin Fulan. Perintah dari saya, kamu harus datang rumah dia. Bagaimana perasaanmu? Saya datang ke rumahmu, terus kamu nanya gitu, oh Ustazah datang ke rumah saya nih Ustazah. Ustazah kenapa bisa datang ke rumah saya? Ustazah ada apaan nih Ustazah? Saya diperintah oleh guru saya buat datang ke rumah kamu. Beda tingkatan, bukan begitu? Allah lagi cerita, tanazzalul malaikah, kata Allah, aku turunkan jutaan malaikat. Tanazzalul malaikat turun, kata Allah, malaikatku turun pada malam Lailatul Qadar. Malaikatku jutaan turun pada malam Al-Qadar, dan malaikat Jibril juga turun. Itu semuanya turun, aku yang perintahkan mereka. Semuanya turun karena mandat dariku, Tuhan mereka. Aku perintahkan mereka semuanya turun ke bumi. Untuk apa ya Allah? Untuk kalian umat Nabi Muhammad. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan mereka. Apa menurutmu urusannya para malaikat? Check out Shopee. Apa menurutmu urusannya para malaikat? Mau jalan-jalan, ngiterin Monas? Enggak dong. Apa urusannya para malaikat, teman-teman sekalian? Tiap kali di malam tersebut ada seorang hamba yang sedang beribadah, jutaan malaikat akan memohonkan kepada Allah untuk menerima ibadahmu. Ini sih saya tambah GR aja nih, tambah besar nih kepala saya nih, jadi umat Nabi Muhammad nih seseneng ini ternyata, semulia ini ternyata kita nih dipilih sama Allah jadi umat Nabi Muhammad. Gak ada kemuliaan lebih besar daripada itu, teman-teman. Gak masalah kamu gak punya baju yang kayak dipunyain mas sebelah kamu. Gak masalah kamu gak punya HP kayak yang dipunyain sama ipar kamu. Gak apa-apa. Kamu udah segitu mulianya loh. Malaikat Jibril diturunkan buat kamu, kurang mulia apa? Gak apa-apa kamu sepanjang hidup rumah kamu ngontrak, gak apa-apa, asli gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu sampai umur 30-an tahun belum ada yang pernah ngelamar, gak apa-apa. Belum ada laki-laki yang melamar, tapi tiap tahun kamu didatengin para malaikat, bahkan malaikat Jibril ikut turun untukmu. Gak apa-apa banget. Kamu udah nikah berapa lama gak punya anak? Gak apa-apa. Tiap tahun malaikat turun untuk kamu. Bukankah itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa?
Tanazzalul malaikatu ruhu fiha min kulli amrin. Jadi kerjaannya para malaikat. Kalau kamu malam tersebut lagi ibadah, jutaan malaikat. Ya Allah, terimalah ibadah dia ya Allah. Terimalah ibadah dia ya Allah. Ada kurang-kurangnya ampunin aja ya Allah, tambelin aja ya Allah, maafin aja ya Allah, maafin aja ya Allah. Gitu. Kalau kamu lagi istighfar, ya Allah ampunin dosa saya Allah, ya ampunin dosa saya. Apalagi kalau malam tersebut kamu istighfar mohon ampun sama Allah dengan linangan air mata. Dosa-dosa kamu membuat kamu ketakutan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kau bilang, ya Allah ampunin. Ya Allah ampunin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, saya pendosa ya Allah. Saya menginginkan ampunan, dan bukankah Engkau adalah zat yang maha mengampuni, dan bukankah Engkau senang ya Allah ketika Engkau mengampuni hamba-hambamu? Fa'fu anna. Kalau gitu ampuni sajalah saya ya Allah. Kerjakan apa yang Kau inginkan. Bukankah Engkau senang mengampunin hamba-hambamu? Maka ampuni saja saya ya Allah. Wahai zat yang maha dermawan, jutaan malaikat-malaikat akan berdoa yang sama untukmu. Ya Allah ampuni aja dia ya Allah, kesian ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Istighfarmu diamini oleh jutaan malaikat-malaikatnya Allah. Kalau kamu di malam tersebut mengangkat tanganmu kemudian memohon hajatmu, jutaan malaikat akan mengaminkan doamu tersebut. Ya Allah pengen surga ya Allah, pengen mati husnul khatimah ya Allah, jutaan malaikat-malaikat ya Allah kasih dia surgamu ya Allah, kasih dia husnul khatimah ya Allah. Pengen jadi umat Nabi Muhammad ya Allah, yang ntar di hari akhirat biar ketemu sama Nabi Muhammad ya Allah, nggak usah jauh-jauh di akhirat ya Allah, dikubur ya Allah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad ya Allah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad ya Allah. Jutaan malaikat akan mengaminkan doamu tersebut ya Allah, ketemuin aja dia sama Nabi Muhammad ya Allah. Doamu dibantu oleh jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doamu. Waruh, kalau malaikat Jibril ngapain Ustazah? Melakukan hal yang sama? Iya, tapi dengan tambahan. Masaha Jibrilu sadrah. Ini saya dengar keterangan ini dari guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril yusafih man adrak Lailatul Qadar, akan menyalami orang yang dapat Lailatul Qadar. Kayak lagi bilang itu, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar. Cuman malaikat Jibril tuh nggak jabat tangan. Kita kan kalau musafahah pakai jabat tangan, malaikat Jibril mengusap dada. Mengusap dada. Jadi di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril bakal mengusap dada. Dada siapa? Dada orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Dadamu semoga. Doakan agar dada saya juga semoga. Diusap sama malaikat Jibril, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar. Sampai para sahabat ketika diceritakan tentang hal itu nanya, Rasul, ada gak cirinya orang yang udah di musafahah diselamatin sama malaikat Jibril? Disalamin sama malaikat Jibril nih, disalamin sama malaikat Jibril dengan cara diusap dadanya itu tuh ada rasanya nggak Rasulullah? Ada tandanya nggak Rasulullah? Nabi Muhammad bercerita, yajid burdahu hatta sabah, dia akan mendapatkan kedamaian di hatinya sampai hari besoknya. Dari malam itu sampai besoknya, besok paginya, itu dia masih dapetin, hatinya tuh berasa nggak yang kayak dingin nih, kayak ada es di hati saya. Udah habis disalamin nih kayaknya sama malaikat Jibril, nggak gitu. Tapi damai, hatinya damai, tenang. Yang kayak kemarin harus yang warna merah, baju barunya harus yang warna merah. Itu begitu habis disalamin sama malaikat Jibril, nggak apa-apa deh, nggak usah merah, kayak mau biru mau nggak usah juga kayak nggak apa-apa deh. Ada yang lebih penting daripada itu. Kayak yang kemarin ngelihat ini itu, pengen begini pengen begitu, harus ini harus itu, nggak ada.
Hari itu tuh kalau udah yang dapetin disalamin sama malaikat Jibril, teman-teman saya sekalian, besok paginya kayak ngelihat suami sayang, ngelihat anak sayang, yang kemarin lagi kesel-kesel kayak hilang semuanya gitu. Tapi jangan kemudian kamu cari-cari, nih kayaknya iya deh. Coba saya lihat suami, iya loh. Lihat anak-anak, oh loh ya ampun, saya dapat Lailatul Qadar. Min rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian malam tersebut sampai terbit fajar, sampai datang waktu pagi. Teman-teman saya sekalian, artinya itu keberadaan malaikat-malaikat di langit sana itu ya, di langit, dari langit bumi ini nih sampai ke batasan yang gak ada ujungnya, itu sepanjang malam, bukan cuman hitungan jam, apalagi hitungan menit nih, kayaknya sekarang nih Lailatul Qadar nih kalau ngelihat langitnya nih kayak sekarang. Enggak teman-teman, sepanjang malam, panjang malam. Jadi yang namanya dapat Lailatul Qadar tuh bukan hanya jam 1, jam 2, enggak, dari mulai habis maghrib tuh, dari mulai habis maghrib itu udah Lailatul Qadar sampai ke subuh. Karenanya simak dengan baik nih, luar biasa. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, ciri Lailatul Qadar kelihatan besok paginya. Nah tapi kan udah telat ya. Kalau cirinya kita tahunya besok pagi kan udah telat. Ya tadi malam Lailatul Qadar, ya ampun. Ngapain kamu? Nonton TikTok. Sedih bener isi Lailatul Qadarnya nonton TikTok. Saudara sekalian, itu sepanjang malam tuh Lailatul Qadarnya. Cirinya kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ketahuan besok paginya. Saat matahari semestinya terbit, jam-jam matahari semestinya terbit, ya, jam 6, setengah 7 gitu kan, sampai dengan jam 7, jam 8, jam 9, jam-jam segitu deh tuh, sampai duhur bahkan, itu langitnya teduh. Langitnya tuh teduh, padahal nggak ada yang awan hitam juga nggak ada gitu, tapi teduh aja, kayak mendung aja gitu, kayak yang mataharinya tuh nggak terang, nggak nyampe nya tuh nggak nyorot ke bumi ini. Kenapa? Dari banyaknya kepak-kepak sayap malaikat yang rombongan demi rombongan naik ke atas sehingga menghalangkan cahaya matahari sampai ke bumi ini. Ini ulama-ulama yang menyampaikan hal ini, saya rasa karena mereka bisa melihat betapa pesta langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa di malam tersebut. Kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya sama apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi pastikan malam Lailatul Qadar kamu sedang mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah yang kalau malam tersebut dilipat gandakan 1000 bulan atau 83 tahun kamu tidak menyesalinya, insya Allah. Kapan Ustazah terjadinya? Ramadan. Ya tapi sepanjang Ramadan gitu ya mungkin, tapi memang terjadinya di 10 malam terakhir lebih mungkin lagi. Terjadinya di 10 malam terakhir lebih mungkin lagi, dan lebih mungkin lagi terjadi pada malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjilnya itu yang lebih mungkin lagi untuk terjadi gitu. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Jadi kamu udah sisa 5 malam doang, masa sih masih kelewatan juga? Nah, ini kan terlalu banget kan, kalau udah dari 1 bulan disingkat menjadi 10 ya, disingkat menjadi 5, masa mesti kelewatan juga gitu kan? Ya udah, tiap malam aja tuh kamu yang bener ibadahnya. Malam 21 nih kayaknya iya nih, malam 23 kayaknya yang ini nih, malam 25 ini nih kayaknya, malam 27 para ulama bilang paling banyak malam 27, malam 29 nanggung nih juga kali nih, kan begitu.
Malam terakhirnya kan 29. Ini nih berarti kali nih. Udah aja tiap malam kamu sangkain. Jangan kayak begini nih. Malam 21 kayaknya gerah. Lailatul Qadar kan katanya adem. Kayaknya gerah ini. Enggak nih kayaknya. Malam 23 ini mah anginnya kekencengan, katanya bertiup doang. Katanya anginnya cuma bertiup doang, ini mah kekencengan nih, anginnya kenceng banget nih tuh, sampai pada terbangan tuh. Enggak bukan malam ini. Begitu malam 25 enggak nih, gerimis. Malam 27 hujan. Malam 29 ya ampun deras banget, yang mana dia nih. Akhirnya nggak dapet tuh kalau kayak gitu modelnya kan. Ya Allah, ya Allah, udah deh nanggung, udah 5 malam tuh, 5 malamnya udah kamu sangkain aja tiap malam. Insya Allah ja'alallahu siyamahu fariidah, kata Nabi Muhammad nih dalam khutbahnya. Allah jadikan puasanya sebagai sesuatu yang hukumnya fardu, wa qiyam lailatin tatawwu'a, dan ibadah di waktu malamnya tarawehnya hukumnya adalah sunnah tatawwu, nilai pahalamu, nilai untungmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaanmu tuh nanti tuh di akhirat nanti adalah dengan kamu mengerjakan ibadah di waktu malamnya. Teman-teman, saya liatin kebanyakan fadilahnya puasa Ramadan selalu gabungin antara puasanya sama tarawehnya. Jadi jangan dipisah-pisah. Kamu puasanya iya juga, tarawehnya jangan ditinggal juga. Ya, Ustazah malam ini saya nggak bisa taraweh, Ustazah saya capek banget. Ustazah capek kenapa? Tadi siang tenabang. Lah kan pakai baju lebaran sunnah Ustazah. Jadi kan saya kan juga nyari-nyari baju lebaran. Sampai ada loh yang telepon sama saya, Ustazah nih kan ya besok nih kan saya nggak mau puasa nih Ramadan. Tunggu dulu, kamu nggak puasa kenapa tuh? Ya besok saya mau belanja di Tanah Abang Ustazah. Emang kamu dari luar kota? Enggak sih Ustazah, saya dari Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu ke Pasar Abangnya. Yang ngapain kamu nggak puasa? Puasa aja, saya nggak kuat saja kalau puasa besok. Ya udah kalau gitu nggak usah belanja di Tanah Abang. Ya harus belanja saja, nanti beli baju lebarannya gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasanya kamu jagain, trawehnya juga jangan ditinggal. Jangan ditinggal, apalagi untuk sesuatu hal yang nggak harus kamu kerjain kok. Jangan sampai ngalangin puasa sama trawehnya dong. Yang nggak harus kamu tinggalin, nggak harus kamu kerjain tuh apa? Bikin kue lebaran. Berapa toples tuh, ya ampun, ya ampun. Kerjaannya siapa tuh? Udahlah bu, mahalan dikit nggak apa-apa, beli aja. Setuju begitu? Udah mahalan dikit nggak apa-apa deh, setuju aja, beli aja. Ibu-ibu saya sekalian rengginang, udah beli aja deh, beli aja. Kacang mete, beli aja deh. Kalau nggak kumpulin dari itu tuh, dari coklatnya apa namanya? Coklat apa yang ada itunya? Iya, Silver Queen. Ini kok kacangnya kecil-kecil ya? Iya tuh sisaannya Silver Queen. Baik. Intinya teman-teman, intinya bahwa jangan biarkan urusan-urusan yang tidak semestinya kamu lakukan menghalangkanmu dari ibadah yang gak ada yang gantiin kalau bukan kamu sendiri yang ngerjain. Bismillah. Udah banyak Ramadan kamu yang isinya di dapur mulu. Udah banyak Ramadanan kamu tuh yang isinya latihan atau kamu praktekin resep-resep yang kamu dapat di mana-mana gitu kan. Udah nggak
usah deh, jangan sampai Ramadan kamu jadi rusak hanya gara-gara urusan-urusan yang nggak semestinya kamu lakukan gitu. Ustazah berarti nggak ya masak-masak aja, tapi kan juga nggak ngabisin seluruh waktu kamu untuk urusan-urusan yang seperti itu gitu. Ini kan di bulan Ramadan ya, ngaji majelis kan udah enggak. Artinya bahwa waktu-waktu yang semestinya kamu pakai buat hadir majelis, kamu bisa pakai buat ibadah-ibadah sendiri di dalam rumah-rumah kamu sendiri. Insya Allah. Man taqarraba fi bi khaslah min khairin kana kaman adda fardhu fi ma siwah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ngerjain satu barang kebaikan seperti mengerjakan sesuatu yang fardu di bulan-bulan yang lain. Artinya dilipat kali 70 kali lipat, karena perbedaan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah itu 70 kali. Ibadah wajib itu 70 kali dari 70 kali lipat dari ibadah sunnah. Makanya siapa yang punya hutang sholat, ini terlepas dari Ramadan ya, ke hari-hari kamu biasa nih, siapa yang masih punya hutang hutang sholat wajib, kamu nggak usah ngerjain ibadah sunnah, sebab ibadah sunnah itu 70 rakaatnya senilai 1 rakaat ibadah fardu. Nah kalau kamu masih punya hutang ibadah sholat fardu, lebih baik kerjain ibadah sholat fardu. Jelas? Man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Karena Nabi Muhammad, siapa yang ngerjain satu kali ibadah fardu seperti orang yang mengerjakan 70 kali fardu di waktu-waktu yang lainnya. Wa huwa syahrus sabr. Ini masih khutbahnya Nabi Muhammad ya. Puasa adalah bulannya sabar, wasabar thawabul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Wasyahrul muasah, bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan, bulan meluaskan rezekinya orang. Kamu nggak usah hitung-hitungan kalau bulan Ramadan dalam urusan ngasih-ngasih orang, ngasih karyawan, ngasih orang yang kerja di rumah, ngasih anak, ngasih apapun aja, siapapun aja yang biasanya kamu kasih, nah itu kasih lebihan. Sebab siapa yang ngasih lebihan pada bulan Ramadan, Allah bakal ngasih kamu banyak lebih di bulan tersebut. Wasyahrun yuzad fi rizqil mu'min fi. Bulan Ramadan adalah bulan yang rezekinya orang mukmin bertambah-tambah di bulan tersebut. Subhanallah teman-teman, subhanallah. Kalau kita pikir-pikirin ya, bulan Ramadan itu kan lemes, ini itu, tapi rezeki itu berlipat-lipat ganda. Orang kerja apa aja biasanya ditambah-tambahin rezekinya. Bahkan istri aja, maksudnya kan biasa emang misalnya gitu, yang dia nggak kerja selain dikasih sama suaminya, itu liatin aja, pasti bertambah-tambah rezekinya di bulan Ramadan. Nggak kayak bulan-bulan yang lain, betul gak? Yang jadi anak, yang jadi apa aja pokoknya gitu. Kalau bulan Ramadan tuh emang pasti tuh dilebih-lebihin rezekinya Allah SWT. Allah kasih sampai segala bayi ditambahin rezekinya kok sama Allah SWT. Masa kamu sebagai orang dewasa enggak, ustazah saya kok bulan Ramadan tuh malah jadi seret banget rezekinya? Hati-hati. Ini saya kasih tahu, orang kalau dia ngerasa saya kok di bulan Ramadan ini seret rezekinya, saya nggak percaya nih sama hadisnya Nabi Muhammad. Jangan-jangan kamu dianggap nggak mukmin di sisi Allah. Sebab Nabi Muhammad ngasih tahu rezekinya orang mukmin bertambah di bulan Ramadan. Kok kamu rezekinya di bulan Ramadan nggak nambah? Jangan-jangan kamu bukan orang mukmin. Naudzubillah min dzalik. Man fattar fi sha'iman kana maghfiratan lidunubi. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi orang yang berpuasa di bulan tersebut, maka itu adalah ampunan yang Allah SWT berikan untuk dosa-dosanya. Wa itqa raqabatih minan nar, dan merupakan pembebasan dari lehernya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrih, dan dia juga mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut, min ghairi ayyangqus min ajri syai'a, tanpa mengurangi pahalanya orang itu yang berpuasa itu. Matematikanya Allah nggak sama kayak matematikanya manusia. Orang tuh kan, nih kata Nabi Muhammad gini, kamu kalau ngasih bukaan puasa sama orang yang berpuasa, ya, kamu dapat pahala puasanya dia. Nah kalau pahala puasanya dia kita dapat, kan artinya dia nggak punya pahala puasa. Itu kan matematika kita, ya kan? 10, tapi kata Nabi Muhammad kamu dapat tuh 10-nya dia tuh. Nah dianya kan berarti 10 dikurangi 10, 0 dong. Nah gimana tuh?
wahai Rasulullah, dianya pahalanya jadi berkurang dong. Kalau gitu saya kalau mau buka puasa nggak usah ngambil bukaan puasa dari orang dah, saya mau pakai bukaan puasanya dari diri saya sendiri aja daripada pahala puasa saya berkurang. Kan takutnya gitu. Maka Nabi Muhammad bilang min ghairi an yanqus min ajrihi syai, tanpa mengurangi pahala puasanya orang itu. Yang kamu bukain puasanya, yang kamu kasih bukaan puasa orang tersebut, gitu ya, itu kamu dapat pahala puasanya dia tanpa mengurangi pahala puasa dirinya sendiri. Dan ini menurut saya teman-teman sesuatu yang unik luar biasa, sesuatu yang indah luar biasa. Karena apakah menurutmu pahala puasanya kamu sama pahala puasanya santri yang sepanjang hari sambilan puasa sambil deres Al-Quran, karena dia memang seorang penghafal Al-Quran, tiap hari dapat 10 juz Al-Quran, menurut kamu pahala puasa kamu pahala puasa dia sama apa enggak? Yang kerjaan kamu buka TikTok, scroll Instagram, menurut kamu pahala puasa kamu pahala puasa dia sama apa enggak sama? Enggak sama teman-teman sekalian. Tapi kamu bisa dapat pahala puasa dia loh. Pahala puasa dia tuh bisa kamu dapatin sebagai tambahan. Pahala kamu sih enggak hilang, pahala kamu sendiri gitu kan, itu kan puasa kamu sendiri. Tapi pahala puasanya santri yang seharian deres Al-Quran, baca Al-Quran 10 juz bisa ada juga dalam pahala puasa kamu. Caranya dengan kamu ngasih bukaan puasa sama si santri tersebut. Menurutmu pahala puasanya kamu sama pahala puasanya tukang yang dia kerja berat hari itu tapi tetap berpuasa juga, menurut kamu pahala puasa kamu sama dia sama apa enggak? Enggak sama teman-teman. Karena ajruki ala qadri nasabi, kata Nabi Muhammad, pahalamu seukuran dengan lelahmu. Dia lebih lelah daripada kita, karenanya pahala puasanya lebih besar daripada kita. Nah, kamu bisa dapat pahala puasanya dia juga dengan cara kamu memberikan bukaan puasa kepada orang tersebut. Menurutmu pahala puasa kamu sama pahala puasanya ulama? Pahala puasanya ulama yang ketika baca Quran dia ngerti artinya, yang ketika baca Al-Quran kalau nyampe di ayat adab berlinangan air matanya, yang kalau sampai di ayat-ayat tentang roja dia terharu biru hatinya. Saudara sekalian, pahala puasa kamu pahala puasa dia kira-kira sama apa nggak sama? Enggak sama. Bedanya deket apa jauh? Jauh aja apa jauh banget? Kamu bisa dapat pahala puasa orang tersebut, ulama tersebut, kamu bisa dapat pahala puasanya dengan cara memberi bukaan puasa kepada orang itu. Saudara sekalian saya muliakan, ini ibadah yang unik banget. Kamu bisa dapat pahala puasanya seseorang, ibadahnya orang lain bisa ada dalam pahala puasa kamu. Itu kan sesuatu yang unik. Kita kan bisa ngerjain sesuatu kan kalau kita sendiri yang ngerjain, bisa dapat pahala kalau kita yang ngerjain kan. Pahala puasanya orang, gimana caranya pahala sholatnya orang ada dalam catatan sholat kamu? Kan nggak bisa. Orang sholatnya ya pahalanya dia kan gitu. Pahala sholat kamu ya pahala ya dari sholat. Ini kelipet-lipet nih udah sore nih. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Pahala sholat kamu adalah dari sholat kamu. Pahala sholatnya orang adalah dari sholatnya dia. Gimana caranya pahala sholatnya orang ada dalam catatan kamu? Kan nggak bisa. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad ngasih tahu bisa pahalanya orang ada dalam catatan kamu, yaitu pahala puasa seseorang yang ketika dia buka, kamu yang memberi bukaan puasanya. Itu unik luar biasa menurut saya nih. Cakep banget nih kayak beginian mah. Min ghairi an yanqus min ajri syai'a. Sahabat tuh dari ngertinya hal itu, mereka langsung pada nanya, angkat tangan nih sahabat. Nabi Muhammad mempersilahkan seseorang di antara mereka untuk mewakili. Dia bilang, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yuftiru shaim. Ini saya baca nih ya dari kitabnya Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Habdar, namanya Nafahat Ramadaniyah, kitabnya ya, namanya Nafahat Ramadaniyah, tentang fadilah-fadilahnya bulan suci Ramadan. Nah, ini yang saya bacakan adalah dari hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya beliau, dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'bul Iman.
wa ghairiha min hadis Salman Al-Farisi. Yang hadisnya itu diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Pada nanya, ya Rasulullah, enggak semua dari kami punya sesuatu untuk bisa ngasih bukaan puasa orang yang berpuasa. Sahabat tuh banyak yang miskin, lebih daripada orang-orang zaman sekarang di Indonesia. Nah, saya bisa bilangnya sama orang-orang di Indonesia ya, karena saya udah banyak lihat orang-orang di Indonesia gitu. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat itu miskinnya itu banyak yang mereka kerja hari itu untuk makan hari itu. Nah ini kita kan jarang banget yang kayak begitu kan, kerja hari ini buat makan hari ini. Kalau nggak kerja hari ini berarti nggak bisa makan hari ini. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Kita kan pasti kan kerja hari ini buat makan seminggu, buat makan 2 minggu ke depan, kan begitu rata-rata. Nah ini para sahabat tuh miskinnya kerja hari itu buat makan hari itu. Makanya mereka pada banyak nanya. Dia bilang, ya Rasulullah, nggak semua dari kita orang mampu bisa ngasih bukaan puasa sama orang lain. Buat bukaan diri sendiri aja udah susah gitu loh. Gimana cara kami? Tapi kami pengen nih Rasul, pahala yang kau sebutkan tadi nih kita pengen banget nih. Gimana caranya ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'tillahu hadha thawad man fattara sa'iman ala tamrah aw syarbat ma' aw madaqat laban. Kata Nabi Muhammad, pahala ini Allah kasih buat orang yang ngasih bukaan puasa sama orang lain walaupun 1 buah kurma, walaupun 1 biji kurma, asal jangan bijinya doang. Makanya saya menghindari sebut biji kurma ini ya, karena takutnya bijinya doang gitu. 1 buah kurma kamu berikan asal jadi bukaan puasa seseorang, asal memang dipakai sama dia buat makanan pembuka puasa dia. Itu letaknya, itu masalahnya, gitu kan? Itu masalahnya. Sampai kami dulu di Daruz Zahra, zaman saya ya Daruz Zahra, itu kan kalau dibagiin kurma tuh sore-sore itu kan waktunya buka puasa, saya nerima kurma, teman-teman semua nerima gitu kan, ngambil nih dari kurmanya masing-masing atau ngambil dari jatah kurma mereka masing-masing. Habis itu yang punya saya kasihin sama sebelah saya. Makannya yang punya saya kan ustazah, makannya yang punya saya ya, pokoknya yang itu tuh yang punya saya tuh dimakan tuh, yang itu buat bukaan puasanya, gitu kan. Jadi kami akan saling memberi di saat buka puasa kurma kami, walaupun itu dari sumber yang sama, tapi kami berikan kepada yang lainnya yang sudah kami terima, sebab sesudah kita terima kan jadi hak milik kita. Kita kasihin ke sebelah, kasihin ke sebelah. Nah itu mereka makan dari buah kurma yang kita kasih, maka pahala puasanya orang-orang yang makan kurma dari pemberian saya itu langsung ketransfer tanpa mengurangi pahala mereka, ketransfer juga ke dalam rekening pahala puasa saya. Kayak gitu ya, silahkan. Tapi jangan kemudian nyari-nyari sebelah-sebelah juga buat ini ya. Di sini nih di Indonesia nggak kurang-kurang, di jalan-jalanan ada orang-orang yang bahkan nggak lagi siap untuk buka, tahu-tahu kena macet, ya kan? Ada mungkin tukang-tukang yang lagi pada kerja, mereka puasa. Nah tuh ada juga mungkin anak-anak santri-santri di pondok-pondok pesantren gitu kan, kasih kurma yang enak, kurma yang bagus biar mereka seneng saat makannya, sehingga dengan cara itu pahala puasa mereka ada dalam catatan amal ibadah kita. Insya Allah. Kata Nabi Muhammad, walaupun dengan kamu ngasih 1 buah kurma, au syarbat ma, atau 1 teguk air, au madaqat laban, atau 1 teguk susu, yang penting jadi makanan pembuka mereka berpuasa, kita dapat pahala seperti itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu adalah bulan yang 10 hari pertamanya isinya rahmat, 10 hari tengahnya isinya ampunan, 10 hari terakhirnya berisi tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Man khaffaf ala mamluki fihi ghafarallahu lah. Siapa yang meringankan pekerjaan budaknya pada hari tersebut, pada bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa ataqau minan nar, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Jadi orang-orang yang kerja sama kita jangan diberat-beratin ya, yang ringan-ringan aja. Wasakfiru fihi min 4 hisal, perbanyaklah di bulan Ramadan dari 4 zikiran.
khaslatain turduna bihima rabbakum, dua perkara, dua zikiran membuat Allah ridha. Wa khaslatain la ghina lakum anhuma, dua perkara lagi yang kalian sangat membutuhkannya. Wa mal khaslatan allatan turduna bihima rabbakum, adapun dua perkara yang membuat Allah ridha kepada kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, kalian bersyahadat dan kalian beristighfar. Wa mal khaslatan allatan la ghina lakum anhuma wa tas'alunahul jannah wa tata'awaduna bihi minan nar, kalian minta surga dan minta perlindungan dari api neraka, yaitu dengan kita banyak-banyak berzikir asyhadu alla ilaha illallah syahadat, astaghfirullah istighfar, nas'alukal jannata minta surga, wa na'udzubika minan nar minta perlindungan dari api neraka. Tuh kumpul semua tuh, duanya syahadat sama istighfar bikin Allah ridha sama kita, duanya sangat kita perlukan, yaitu minta surga, minta perlindungan dari api. Man saqasai man saqahullah min haudi syarbatan la yadma ba'da abada, siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maka dia akan diberi Allah minum dari telagaku Kautsar di hari akhirat nanti dengan minuman yang tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tuh ya, malam pertama Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatah. Kemudian di 10 hari yang pertama, nah itu memang kita perbanyak minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tuh adem, teman-teman. Jadi yang adem-adem aja 10 hari pertama ya. 10 hari yang tengah-tengahnya banyakin istighfar, minta ampun sama Allah, taubat, karena memang di 10 hari yang tengah itu banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan. Sementara yang terakhirnya itu yang finalnya, siapa yang berhasil ibadahnya bagus di malam tersebut, banyak di antara kita yang dapat cap hari tersebut tuh, mulai malam 21, 22, 23 terus tuh banyak tuh, seharinya tuh Allah bagi-bagikan tiket udah dicap, isinya bebas api neraka. Mudah-mudahan semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berhasil kita dapatkan, sehingga di bulan Ramadan ini nggak keluar darinya kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan segala kebaikan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Teman-teman nanti malam nisfu ikutan barengan sama saya di rumah masing-masing ya. Kita mau baca Yasin 3 kali, teman-teman bisa ngikutin, bisa buka YouTube, bisa buka Instagram, bisa buka TikTok, kita bacanya bareng-barengan sama orang se-Indonesia insyaallah ya. Mudah saya umumkan di mana-mana juga, mudah-mudahan semua teman-teman pada bisa mengikutinya. Jumat malam Kamis malam Jumat minggu depan. Oke? Kamis malam Jumat minggu depan semuanya langsung kumpul abisnya sholat maghrib. Kamu sholat maghrib masing-masing ya, maksudnya di rumah masing-masing. Kalau bisa kumpulin anak-anak, kumpulin keluarga, kemudian buka YouTube-nya, kita akan baca bareng-bareng. Bu, biar kita di rumah masing-masing kalau bacanya bareng-bareng, Allah lihatnya satu, Allah lihatnya satu. Allah lihatnya sebagai satu kesatuan. Kita tengada tangan, Allah lihatnya satu juga, diijabah satu, diijabah semua insyaallah. Diterima satu, diterima semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil